Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Sulistiowati yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas saya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Rifki Nur Ardiansyah dari Prodi Aquacultur angkatan 2024. Di sini saya akan mepresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Sumber Daya Ikan di Indonesia. Berikut adalah susunan materi yang terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil pengamatan dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah abstrak. Indonesia merupakan negara dengan wilayah perairan yang luas. Berdasarkan kondisi geografis tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar. Potensi sumber daya yang besar di Indonesia tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, presentasi ilmiah ini bertujuan untuk mengulas potensi sumber daya perikanan di Indonesia dari segi wilayah, kontribusinya terhadap negara, dan keberlanjutan sumber daya tersebut. Metode penelitian dalam penulisan presentasi ilmiah ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan data dari Kementerian Kelautan, Badan Pusat Statistik, dan jurnal GSII. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia dengan jumlah sekitar 17.508 pulau sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Selain itu, perairan Indonesia mencapai total 3.257.357 km persegi, setara dengan 65% dari luas wilayah Indonesia, dengan garis pantai mencapai 81.290 km lebih, yang merupakan garis pantai terbanyak di dunia setelah Kanada. Tentunya dengan letak geografis tersebut memberikan kelimpahan sumber daya perikanan bagi Indonesia. Berdasarkan data FAQ tahun 2022 menjelaskan Indonesia memiliki wilayah yang berpotensi sebagai sumber daya perikanan yaitu sebesar 26.606.000. Pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah WPPN RI memiliki besaran potensi lestari sumber daya ikan sebesar 12.125 ton per tahun, yang terdiri dari beberapa jenis perikanan laut. Adapun jenis perikanan laut tersebut adalah seperti ikan pelagis besar, pelagis kecil, udang penauti, udang penait, dan krustacea, ikan demersal, moluska, teripang, cumi-cumi, ikan kunci perairan yang berada di karang, terus ikan hias, penyu, dan rumput laut. Potensi sumber daya perikanan di Indonesia tentunya harus mendapatkan perhatian khusus agar sumber daya manusia melakukan penangkapan dan pengelolaan yang baik, serta dapat mendorong proses serta dapat memperhatikan lingkungan itu agar tidak menimbulkan masalah ke depannya. Adapun adanya pengelolaan sumber daya perikanan dapat mendorong proses penjagaan dan konservasi sumber daya perikanan dan ekosistem, serta menyediakan sarana pemanfaatan secara berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan saintifik, kebijakan pemerintah, kerjasama regional dan internasional, serta aturan kesepakatan dan pengawasan penegakan hukum. Yang ketiga adalah metode penelitian.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menyajikan hasil pengolahan data yang didapatkan melalui kajian literatur ilmiah tentang potensi dan pengelolaan sumber daya perikanan laut di Indonesia. Kajian literatur ini bersumber pada artikel ilmiah dengan rentang tahun publikasi 2015 hingga 2022 sebagai sumber utama. Metode yang kedua adalah menggunakan data pendukung yang bersumber dari website BPS atau Badan Pusat Statistika dan FAG atau Food and Agriculture Organization, ditambahkan untuk memberikan penegasan pada sumber utama. Pencarian artikel dilakukan dengan menggunakan kata kunci SDA, perikanan, fisheries, management, dan resource. Selanjutnya adalah susunan dari hasil pengamatan dan pembahasan. Yang pertama adalah wilayah pemanfaatan perikanan, yang kedua adalah kuantitas atau hasil penangkapan, yang ketiga adalah kontribusi pada PDB nasional dan dunia, yang keempat adalah tantangan sumber daya perikanan, yang kelima adalah keberlanjutan perikanan, dan yang keenam adalah hipotesis keberlanjutan dan praktik pengolahan. Wilayah perikanan. Indonesia memiliki luas perairan yang besar dengan luas wilayah laut sebesar 5,8 juta persegi. Keadaan geografis perairan yang luas ini tentunya membutuhkan skema pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, perlu adanya pembagian wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia. Wilayah Indonesia yang dibagi menjadi beberapa kawasan pengelolaan perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didasari oleh karakteristik habitat dan keanekaragaman hayati setiap kawasan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPNRI. WPNRI dibagi menjadi 11 wilayah pengelolaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Itu adalah contoh gambar dan wilayah pembagiannya. Selanjutnya ada kuantitas. Data KKP tahun 2019 tentang produksi perikanan Indonesia menunjukkan adanya tren peningkatan nilai kuantitas produksi, baik nilai total produksi maupun nilai tangkapan laut. Berikut adalah tabel yang dari nilai total produksi dan hasil tangkapan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Berdasarkan data pada tabel 1, pada tahun 2019 produksi perikanan meningkat sebesar 3,16, yaitu dari 23,13 juta ton pada tahun 2018 meningkat menjadi 23,86 juta ton pada tahun 2019. Selanjutnya ada kontribusi. Indonesia menempati peringkat kedua setelah Cina sebagai negara dengan penghasil perikanan tangkap dengan total hasil tangkapan pada tahun 2020 sebesar 78,8 juta ton per tahun pada tahun 2020 itu. Itu menandakan bahwa Indonesia adalah negara dengan sektor perikanan dengan potensi yang sangat besar. Jika potensi ini dimaksimalkan dengan baik, Indonesia kedepannya dapat menjadi negara sebagai penghasil perikanan tangkap terbesar di dunia dan nomor 1 di dunia. Kontribusi perikanan Indonesia dalam PDB nasional meningkat selama 9 tahun terakhir, mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Nasional, kontribusi pada tahun 2014 hanya 245 triliun. Kemudian pada tahun 2023 melonjak menjadi 555 triliun. Namun, kontribusi ekonomi produk domestik bruto sektor perikanan sangat minim.
hanya sangat kecil, hanya 2,8%. Bahkan disoroti juga pangsa pasar ekspor hasil perikanan dalam perdagangan dunia hanya 3,5%. Untuk meningkatkan produk domestik bruto ini, Indonesia harus melakukan hilirisasi, yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan yang sudah jadi. Kedua, meningkatkan sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah meningkatkan teknologi agar pengelolaan dan penangkapan perikanan di Indonesia bisa lebih maksimal. Dan yang keempat adalah meningkatkan daya saing yang bertujuan agar produk Indonesia tidak kalah dengan produk dari negara lain. Dan yang kelima adalah mencegah penangkapan illegal fishing yang dapat merugikan negara, seperti menangkap benih lobster yang tidak atau secara ilegal dan tidak memiliki perizinan, karena benih lobster hanya boleh ditangkap oleh nelayan yang telah terdaftar dan yang telah terdaftar dalam menangkap benih lobster. Selanjutnya ada tantangan sumber daya perikanan. Tekanan yang masif terhadap sumber daya ikan dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas hasil produksi perikanan. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya perikanan diantaranya: yang pertama, kerusakan terumbu karang yang berdampak pada penurunan sumber daya perikanan yang umumnya disebabkan kerusakannya oleh manusia, seperti penangkapan ikan menggunakan bom dan pengambilan terumbu karang untuk dikomersilkan dalam jumlah yang tidak terkendali. Yang kedua adalah penurunan kualitas air laut yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan, seperti akibat pembuangan sisa limbah seperti limbah rumah tangga dan lain-lain. Dan yang kedua adalah pencemaran akibat BBM, tumbuhan minyak dan jenisnya. Yang ketiga adalah overfishing, yaitu menangkap sumber daya ikan secara berlebihan dan tidak memperhatikan ketersediaan ikan ke depannya. Hal tersebut tentu menjadi ancaman ke depannya, sebab akan berpengaruh terhadap ketersediaan stok ikan ke depannya. Yang keempat adalah illegal fishing, seperti kapal asing, contohnya adalah seperti kapal asing yang menangkap ikan di wilayah Indonesia dan tidak mempunyai surat perizinan. Itu kedepannya dapat merugikan negara Indonesia karena tidak memiliki izin dan bisa menangkap ikan bebas, tidak perlu ke pelabuhan dan tidak perlu izin pemerintah. Itu sangat merugikan negara. Selanjutnya adalah keberlanjutan perikanan laut di Indonesia. Berdasarkan data dari KKP yang tercantum dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 19 tahun 2022 tentang estimasi potensi jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa besaran potensi lestari sumber daya ikan sebesar 12.11.125 juta ton per tahun, yang terdiri dari beberapa jenis perikanan laut. Dari total potensi perikanan laut tersebut, maka secara ketentuan internasional yang boleh dimanfaatkan sekitar 10 juta per tahun, yaitu 80% dari seluruh potensi lestari sumber daya ikan yang ada. Berdasarkan ini adalah data penangkapan di wilayah BPP NRI Indonesia. Berdasarkan data pemanfaatan sumber daya perikanan laut di Indonesia masih bawah batas ketentuan, yaitu 72,11% atau sebesar 8.661.430 ton. Data tersebut menjelaskan nilai pemanfaatan yang masih berada di bawah nilai potensi lestari diharapkan dapat menjaga kondisi biologis perikanan di wilayah perairan laut Indonesia.
Dan selanjutnya adalah hipotesis keberlanjutan dalam praktik pengelolaan. Pembangunan perikanan yang berkelanjutan harus mencakup 4 aspek utama, yaitu keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosial, keberlanjutan komunitas, dan keberlanjutan kelembagaan. Keberlanjutan ekologi yaitu mendorong pihak yang terlibat dalam bidang perikanan untuk bekerjasama dalam proses konservasi dengan upaya menjaga kelestarian biologis perikanan di Indonesia. Usaha yang dapat dilakukan yaitu melalui konservasi terumbu karang dan konservasi yang perilaku nelayan dan konservasi pantai. Yang kedua ada keberlanjutan sosial ekonomi, yaitu menjaga stabilitas nilai ekonomi perikanan, baik dari proses penangkapan, distribusi, dan jual beli. Tentunya dalam hal ini pemerintah berperan dalam mengendalikan stabilitas nilai ekonomi. Selanjutnya ada keberlanjutan komunitas, yaitu menjaga solidaritas lingkungan komunitas nelayan, pedagang, dan distributor perikanan melalui kelompok masyarakat di bawah pengawasan Dinas Perikanan. Hal ini dibutuhkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam lingkungan sosial. Dan yang keempat adalah keberlanjutan kelembagaan, yaitu dengan memelihara dan menjaga keberlanjutan tata kelola yang baik dalam proses regulatif terkait pengelolaan perikanan melalui kelembagaan yang efektif. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hal yang telah disampaikan tentang potensi dan pengelolaan sumber daya perikanan laut di Indonesia, didapatkan kesimpulan bahwa Indonesia memiliki nilai potensi lestari perikanan laut sejumlah 12,1 juta ton per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya perikanan laut dapat menjadi sektor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, salah satunya sebagai pendorong devisa negara. Besarnya potensi perikanan laut Indonesia maka membutuhkan sistem pengelolaan yang baik untuk menjaga kelestarian ekosistem, dan diperlukan undang-undang untuk menjaga perairan Indonesia ini dari tantangan-tantangan yang dapat merusak atau merugikan sumber daya perikanan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.